Terima kasih Yang Mulia. Kami hari ini hanya menekankan kembali pada pembelaan semula. Pada prinsipnya kami tetap pada pembelaan semula. Ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi dan kami sampaikan pada persidangan hari ini. Pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum merupakan pengulangan belaka, sehingga kami tidak menanggapinya yang sudah kami sampaikan pada pembelaan, bahwa di dalam tuntutan dan replik atas nota pembelaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum masih menggunakan data isi dakwaan, padahal di persidangan berbeda karena ada banyak hal yang terungkap di persidangan, termasuk tidak adanya bukti yang menyatakan uang 700.000 per desa. Untuk itu mohon ini menjadi pertimbangan, dan karena ini tidak terbukti, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hendaknya ditolak. Selanjutnya, bahwa terdakwa Ismirham melaksanakan pendampingan berdasarkan surat perintah tugas nomor 141/90-2/24/LU 2022 tanggal 23 Maret tahun 2022 sebagaimana alat bukti T2 sebagai tindak lanjut dari surat bina pengembangan potensi inovasi desa yang bekerja sama dengan BKAD Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat nomor 11/BPID/BTK/11/2022 tanggal 18 Maret 2022. Hal permohonan pendampingan Bimtek Pratugas Kepala Desa dan pembekalan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T1, maka terdakwa Ismirham tidak termasuk dan tidak memenuhi unsur setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa oleh karena terdakwa bekerja berdasarkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T2, tentunya terdakwa 1 Ismirham Adi Saputra telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pratugas kepala desa terpilih se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala bidang pemerintahan desa. Sangat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Utara nomor 18 tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T10. Sehingga unsur yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya adalah tidak memenuhi unsur, sehingga selayaknya terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Bahwa salah satu unsur lain dalam dakwaan yaitu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, bahwa dikaitkan dengan frasa karena atau berhubungan dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa penyebab pelaku tindak pidana memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dikarenakan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau setidaknya berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh si pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Sedangkan frasa sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban memiliki makna bahwa si penerima suap telah atau akan melakukan perbuatan yang melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya mengandung makna bahwa sesuatu itu diberikan oleh si pelaku karena si penerima telah atau akan melakukan perbuatan, yakni melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bahwa lebih khusus mengenai frasa bertentangan dengan kewajiban yang maknanya adalah bahwa
maksud si pemberi sesuatu itu agar pegawai negeri tersebut atau penyelenggara negara tersebut melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau mengabaikan sesuatu kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sedangkan pengertian kewajiban tidak selalu berarti kewenangan saja, akan tapi bisa juga berarti penugasan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata terdakwa dalam melakukan pendampingan hingga Bandung telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 18 tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T10. Maka unsur menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya menjadi tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti unsur dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti, maka selayaknya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum di dalam persidangan unsur perbuatan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan menghubungkan bahwa terdakwa dinyatakan oleh jaksa penuntut umum selain menerima uang sebesar 5 juta rupiah juga menerima 7,5 juta dan 2 juta rupiah. Terkait dalil ini, jaksa penuntut umum terkesan memaksakan penerapan pasal yang tidak ada hubungannya karena jelas bahwa penerimaan ini ada peruntukannya sebagai yang terungkap di persidangan, yakni sebagai berikut. Uang 5 juta rupiah yang diterima terdakwa untuk operasional pendampingan kegiatan bimbingan teknis pratugas kepala desa terpilih se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 yang diberikan oleh saksi Abdurrahman bin Bustani berdasarkan surat perintah tugas nomor 141 tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T2. Uang sebesar 7,5 juta diakui oleh Kepala Desa Abung Raya Hardianto bin Cihayan sebagai dana titipan yang dititipkan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada penyelenggara kegiatan yakni saksi Nanang Furkon bin Hariri, dan uang tersebut telah diserahkan oleh terdakwa Ismir Hamadi Saputra bin Jafar Kurdi kepada saudara Nanang Furkon sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T9. Uang sebesar 2 juta diterima terdakwa sebagai titipan uang yang akan diserahkan ke media dan medianya sudah menerbitkan beritanya sebagaimana dikehendaki. Sebagaimana dimaksud dalam alat bukti T8. Berdasarkan uraian di atas, untuk unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, tidak sama sekali dilakukan oleh terdakwa. Sehingga unsur ini tidak terbukti karena perbuatan terdakwa bukan termasuk dalam kategori perbuatan berlanjut. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sama sekali menjawab hal penting yang menjadi dasarnya dalam menuntut dan membuktikan perbuatan terdakwa, yakni menggunakan keterangan ahli Dr. Edi Refai, sarjana hukum MH bin Refai yang notabene tidak hadir di persidangan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia, yang bertentangan dengan proses acara formil sebagaimana ketentuan pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di pengadilan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga tidak menjawab alasan memasukkan keterangan saksi Samsi Saprudin SHMH bin Hasapudin guna memperkuat dalil tuntutannya. Padahal saksi tidak diperiksa sebagai saksi di pengadilan karena ditolak oleh penasihat hukum dan disetujui untuk tidak didengar kesaksiannya oleh majelis hakim. Bahwa selanjutnya
Sebagaimana telah disampaikan dalam pembelaan sebelumnya, ternyata jaksa penuntut umum tidak menanggapinya tentang peristiwa perintah jabatan sebagai pembenar. Maka untuk itu perlu ditegaskan kembali bahwa perintah jabatan merujuk pada postulat idanum dan qui venis dari ius vero nullia culpa est qui verera vicese. Artinya, pertanggungjawaban tak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, tetapi akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. Postulat ini berasal dari hukum Romawi yang sama tuanya ketika berbicara mengenai kekuasaan negara, bahwa perintah jabatan yang dikeluarkan yang berwenang memberikan hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, ini menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan, sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenar bahwa tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah. Semua tergantung cara melakukan perintah dan alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan perintah. Lalu apa persyaratan sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau dasar melakukan perintah jabatan? Bahwa ada 3 syarat. Yang pertama, antara yang memerintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Kedua, antara yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian. Ketiga, melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajarannya. Hal lain, dalam perintah jabatan bahwa si penerima perintah tidak mesti menerima perintah secara langsung dari yang memberi perintah. Artinya perintah itu baik secara tulis maupun lisan dimungkinkan termasuk melalui berbagai macam sarana komunikasi. Bahwa atas dasar uraian tersebut, semua syarat dan unsur sebagai perintah jabatan melekat pada diri terdakwa. Oleh karena itu, selayaknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, pada yang mulia, mohon kiranya sekali lagi dalam duplik ini kami sampaikan dan memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Ismirham Adi Saputra SIP MM bin Jafar Kurdi almarhum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Membebaskan terdakwa 1 Ismirham Adi Saputra SIP MM bin Jafar Kurdi dari segala dakwaan atau ispraq atau setidak-tidaknya dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau onslah van Halrechtholding. Memulihkan nama baik terdakwa 1 Ismirham Adi Saputra SIP MM bin Jafar Kurdi dalam harkat dan martabatnya di masyarakat. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara. Demikian yang mulia, terima kasih. Dan apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa tersebut, Yeri Basuki, Ansori Sarjana Hukum, dan Iskandar Sarjana Hukum. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Dilanjutkan dengan hukum dari pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota perkara nomor 36/2023 dan sejuta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Tanjung Barang di Bandar Lampung. Izinkan kami menyampaikan tanggapan dari replik jaksa penuntut umum dalam perkara akuo selengkapnya sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin yang berbahagia. Terima kasih kami haturkan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu dan waktu bagi kami. Topi, Pak Es topi mana? Ngetop ya.
Ya, baik, mulia, makasih. Ya, kami dalam kesempatan ini akan membacakan duplik dari terdakwa Abdurrahman SHMM bin Bustani yang pada pokoknya adalah bahwa tuntutan dan replik atas nota pembelaan pledoi penasihat hukum jaksa penuntut umum masih menggunakan data yang sama, yakni banyak hal yang kemudian tidak yang terungkap di persidangan, termasuk tidak terbuktinya kesepakatan uang Rp700.000 yang direncanakan oleh penyelenggara saksi ngadiman dengan saksi ngadiman sebagaimana yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, karena sesuai dengan fakta persidangan dan telah dibantah oleh penyelenggara yakni saksi Nanang Furqon bin Hariri di persidangan, maka kesepakatan yang selalu dinarasikan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti dan tidak pernah ada. Bahwa merujuk KUHP penyertaan sebagaimana diatur di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 dan kedua, berdasarkan pasal ini disimpulkan yang dapat dipidana adalah pelaku, flaker, don flaker, orang yang menyuruh lakukan, medal flaker, orang yang turut serta, dan wit locker yang menganjurkan atau menggerakkan. Sehingga paling tidak ada 3 syarat penting dalam bentuk penyertaan ini. Yang pertama adalah alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Yang kedua, orang yang disuruh tak mempunyai kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab. Yang ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua, orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Bahwa ternyata di dalam perkara akuo, orang yang diberi tugas oleh terdakwa juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Maka dengan demikian syarat penting dalam bentuk penyertaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya adalah tidak memenuhi unsur, sehingga unsur ini pun tidak terbukti. Bahwa terdakwa Abdurrahman SHMM bin Bustani telah mengkoordinasikan kegiatan ini dengan baik sehingga terlaksana dengan baik dan berhasil. Hal ini juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana pasal 148 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2023 sebagai mana alat bukti T8. Sehingga unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya adalah tidak memenuhi unsur, sehingga unsur ini pun tidak terbukti. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya kesepakatan pemberian penyelenggara sebesar Rp700.000, maka penasihat hukum menolak alat bukti jaksa penuntut umum berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor lab 267-FKF-2022 tanggal 27 Juli 2022 karena tidak menjadi alat pendukung dalam hukum mengingat peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan sama sekali tidak terbukti. Bahwa jaksa penuntut umum mendalilkan pasal 4 huruf I Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilarang menerima bentuk pemberian apapun sebagaimana dalam replik jaksa penuntut umum halaman 14 huruf C, bahwa sudah berulang kali dijelaskan dan bahkan merupakan fakta dalam persidangan terkait uang yang diterima oleh terdakwa Abdurrahman bin Bustani bukan hadiah atau janji, karena uang sebesar 30 juta tersebut digunakan untuk operasional pendampingan kegiatan bimbingan teknis pratugas kepala desa terpilih se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Bahwa dalam kesempatan ini kami akan ajukan pertanyaan dibalik kepada diri para jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dan mohon dijawab dengan suara-suarasnya. Apabila jaksa penuntut umum yang ditugaskan apakah mau mendampingi kegiatan BIMTEK ini dengan uang operasional yang terbatas, apakah cukup atau kurang uang sebesar 30 juta rupiah tersebut digunakan untuk operasional yang kegiatannya adalah selama 7 hari. Bahwa dalam kesempatan ini penasihat hukum menyampaikan dan mengingatkan dengan tegas bahwa aparat penegak hukum itu di dalam penegakan hukum tidak diperkenankan hanya mencocokkan pasal dengan perbuatan saja, akan tetapi harus melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor atau hal lain
yang melatar belakangi peristiwa tersebut agar penegak hukum tidak membawa hukum ini atas kemauan dan kepentingannya sendiri sehingga menjadi zolim dengan ciptaan Tuhan yang disujutinya setiap hari dengan memaksakan penerapan hukum yang keliru dan bahkan salah. Bahwa jaksa penuntut umum juga tidak menjawab sama sekali terkait dengan dasar hukum keterangan ahli yang digunakannya, mengingat keterangan ahli yang digunakan adalah ahli dari Dr. Edi Ripai, SH, MH bin Ripai, yang notabene tidak hadir karena berhalangan tetap, maka ini juga tidak bisa digunakan untuk menuntut orang lain. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur dan tidak cermat, maka telah menyebabkan dakwaan dan tuntutannya batal demi hukum dan harus dinyatakan ditolak. Pada akhirnya kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim kiranya dengan pledoi, dengan fakta persidangan, dengan duplik yang kami sampaikan pada hari ini untuk memutus perkara terdakwa Abdurrahman ini dengan amar sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Abdurrahman SHMH bin Bustani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Yang kedua, membebaskan terdakwa Abdurrahman SHMH bin Bustani dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Memulihkan nama baik terdakwa Abdurrahman SHMH dan bin Bustani dalam harkat dan martabatnya di masyarakat. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara, atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Penasihat hukum terdakwa Yeli Basuki SHM MSc, Ansori SHMH dan Iskandar SH. Terima kasih, Mulia. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya kesepakatan pemberian penyelenggara sebesar Rp700.000, maka penasihat hukum menolak alat bukti jaksa penuntut umum berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor lab 267-FKF-2022 tanggal 27 Juli 2022 karena tidak menjadi alat pendukung dalam hukum mengingat peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan sama sekali tidak terbukti. Bahwa jaksa penuntut umum mendalilkan pasal 4 huruf I Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilarang menerima bentuk pemberian apapun sebagaimana dalam replik jaksa penuntut umum halaman 14 huruf C, bahwa sudah berulang kali dijelaskan dan bahkan merupakan fakta dalam persidangan terkait uang yang diterima oleh terdakwa Abdurrahman bin Bustani bukan hadiah atau janji, karena uang sebesar 30 juta tersebut digunakan untuk operasional pendampingan kegiatan bimbingan teknis pratugas kepala desa terpilih se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Bahwa dalam kesempatan ini kami akan ajukan pertanyaan dibalik kepada diri para jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dan mohon dijawab dengan suara-suaranya. Apabila jaksa penuntut umum yang ditugaskan apakah mau mendampingi kegiatan BIMTEK ini dengan uang operasional yang terbatas, apakah cukup atau kurang uang sebesar 30 juta rupiah tersebut digunakan untuk operasional yang kegiatannya adalah selama 7 hari. Bahwa dalam kesempatan ini penasihat hukum menyampaikan dan mengingatkan dengan tegas bahwa aparat penegak hukum itu di dalam penegakan hukum tidak diperkenankan hanya mencocokkan pasal dengan perbuatan saja, akan tetapi harus melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor atau hal lain yang melatar belakangi peristiwa tersebut agar penegak hukum tidak membawa hukum ini atas kemauan dan kepentingannya sendiri sehingga menjadi zolim dengan ciptaan Tuhan yang disujutinya setiap hari dengan memaksakan penerapan hukum yang keliru dan bahkan salah. Bahwa jaksa penuntut umum juga tidak menjawab sama sekali terkait dengan dasar hukum keterangan ahli yang digunakannya, mengingat keterangan ahli yang digunakan adalah ahli dari Dr. Edi Ripai, SH, MH bin Ripai, yang notabene tidak hadir karena berhalangan tetap, maka ini juga tidak bisa digunakan untuk menuntut orang lain. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur dan tidak cermat, maka telah menyebabkan dakwaan dan tuntutannya batal demi hukum dan harus dinyatakan ditolak.